Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pernyataan sikap Forum Komunikasi Ulama Aswaja Pariaman tentang menolak peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2024 dengan mempertimbangkan poin-poin berikut ini. 1. Kewajiban ulama untuk melakukan aktivitas amar ma'ruf nahi mungkar, membongkar berbagai macam makar dan yang dilakukan oleh negara-negara kafir imperialis atas Islam dan kaum muslimin, dan kewajiban untuk melakukan muhasabah lil hukam atau nasihat kepada penguasa. Yang kedua, aspek yang paling berbahaya dari PP 28 2024 ini adalah adanya penghalalan terhadap zina, yaitu legalisasi seks bebas di luar nikah di kalangan remaja dan anak-anak sekolah, walaupun tidak diungkapkan secara eksplisit. Yang dipentingkan oleh PP ini hanyalah seks yang aman secara kesehatan, tidak melihat lagi apakah seks itu yang halal atau seks yang haram di luar nikah menurut agama Islam. Yang ketiga, peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2024 ini khususnya pada pasal-pasal yang diduga kuat menyangkut legalisasi zina haram untuk dilaksanakan. Hal ini karena PP tersebut berarti sudah menjadi sarana atau jalan atau wasilah yang mengarah kepada legalisasi zina di kalangan anak usia sekolah dan remaja. Kaidah fikih menegaskan al-wasilatu ilal haram haramun. Segala macam perantaraan atau jalan atau wasilah kepada yang haram, maka hukumnya haram. Keempat, PP 28 2024 ini yang diduga kuat menghalalkan zina tersebut menjadi bukti Indonesia adalah negara sekuler, yaitu negara yang didasarkan pada paham yang memisahkan agama dari peraturan kehidupan manusia. Paham ini adalah paham kafir dari barat dengan latar belakang sosio-historis Eropa dari kaum Yahudi dan Nasrani. Yang ini sangat tidak sesuai dengan dan tidak cocok untuk umat Islam yang tidak pernah mengenal sekularisme dalam ajaran atau sejarahnya sepanjang abad 14 abad. Maka kami ulama Aswaja Pariaman menyatakan: 1. Menolak peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2024 yang membolehkan pemberian alat kontrasepsi kepada siswa dan remaja. PP ini tidak boleh hukumnya dilaksanakan oleh seluruh pemangku kepentingan atau stakeholder, baik itu dokter, tenaga medis, apoteker, rumah sakit, klinik, sekolah dan sebagainya. Karena peraturan ini adalah sarana haram yang akan menjerumuskan generasi muda pada lembah perzinaan yang hina, yang akan mengantarkan para pelaku zina ke neraka jahanam, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila." Janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan jalan yang terburuk. Yang kedua, menuntut pemerintah untuk menghentikan dan menghapus praktik sistem sekuler kapitalisme yang menjadi akar rusaknya tatanan kehidupan sosial saat ini. Penyelenggara negara seperti Presiden, DPR dan aparatur negara lainnya seharusnya menjaga generasi muda dengan penuh amanah, mendidik dan mengarahkan mereka agar beriman dan bertakwa kepada Allah, bukan malah menjerumuskan generasi mudanya sendiri menjadi bejat moralnya dengan perilaku seks bebas alias berzina secara merdeka dengan dukungan negara. Islam mengajarkan bahawa seorang pemimpin atau khalifah atau imam dalam Islam berkewajiban untuk menjaga dan memelihara umatnya agar mendapatkan segala manfaat dan terhindar dari segala mudarat atau bahaya. Pemimpin Islam diumpamakan sebagai seorang pengembala bagi gembalaannya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-imamu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatih." Imam atau khalifah itu laksana pengembala dan dialah yang bertanggung jawab terhadap gembalaan atau rakyatnya. Hadis Bukhari Muslim. Yang ketiga, mengajak seluruh komponen masyarakat untuk bersama-sama memperjuangkan syariat Islam yang kafah dalam menaungkan khilafah sebagaimana kewajiban syar'i dan solusi mendasar untuk menggantikan penerapan sistem sekuler kapitalisme yang menjadi akar masalah negeri ini. Islam mengajarkan bahawa Islam itu agama yang sempurna, bukan hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah, melainkan mengatur segala aspek kehidupan secara menyeluruh atau kafah dalam segala bidang seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, hakam dan sebagainya, termasuk bidang kesehatan. Islam agama yang sempurna sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Pada hari ini kata Allah, telah kusempurnakan untukmu agamamu, telah kucukupkan nikmatku bagimu dan telah kuridai Islam sebagai agamamu. Al-Maidah ayat 3. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk mengamalkan Islam yang kafah itu. Sesuai firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin." Wahai orang beriman, masuklah ke dalam Islam secara menyeluruh atau kafah
dan janganlah ikuti langkah-langkah setan, sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Al-Baqarah 208. Pariaman 24 Agustus 2024. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.